Digital Alliance bikin keyboard low profile. Apakah akan menjadi keyboard yang bagus lagi ke depannya? Kayak pendahulunya di Mecha 8S itu kan cukup laku dan menarik ya buat di pasaran kan. Nah, apakah ini akan mengulang kesuksesan yang ada di seri itu? Yuk kita bahas. Ini dia Digital Alliance RGB Mecha 6 LP. Hadir dengan size 61 tombol yang membuat keyboard ini tuh cukup compact, namun gak semua orang bakal cocok ya. Varian yang ditawarkan ini ada dua varian warna, ada warna black dan juga white, yang LED-nya sih udah RGB bukan rainbow ya. Nah, biasanya kan kalau low profile itu floating layout. Nah, di sini tuh pembedanya ya. Di keyboard ini itu ada opsi yang menarik seperti frame magnet. Ya, jadi kita bisa pilih mau itu floating ataupun ya datar aja gitu. Kayak keyboardnya Nupi yang pernah gue bahas sebelumnya tuh. Dia kan datar bukan floating kan. Tapi ya namanya magnet ya ada beberapa permasalahan seperti kayak gampang banget copotnya ini frame. Dan kalau mau angkat kemana-mana ini keyboard jangan pegang framenya, keyboard kalian yang jatuh. Tapi peganglah keyboardnya secara utuh, entah pegang dari atas ke bawah, pokoknya jangan pegang dari samping deh. Gue udah sering banget jatuhin keyboard ini karena framenya magnet kan. Mengingat harganya yang dibawakan masih under 400 ribuan, so kita memang belum bisa berharap banyak soal konektivitasnya. Tentu konektivitas yang dibawakan cuma wire aja dengan output Type-C ya. Dan untuk polling rate-nya juga udah 1000 Hz, so aman lah dari masalah delay-delay gitu. Kadang kan suka ada yang nakal naruh di 500 Hz ya. Tapi ini enggak kok, dia udah di 1000 Hz polling rate untuk sebuah keyboardnya ini. Nah, varian switch-nya ini cukup normal sih, seperti yang udah kayak gue sebelumnya pernah bahas juga ya. Ini keyboard beda merek tapi dengan switch yang mungkin sama sih, tapi yang kemarin dulu itu Otomo, tapi yang ini itu Otomo GTMX yang gue sebenarnya nggak tahu banget perbedaannya dengan Otomo atau Otomo GTMX. Apakah cuma namanya atau bener-bener feel-nya tuh beda gitu ya. Dan setelah gua tes ya, rupanya sih sama aja, nggak ada perbedaan yang cukup signifikan dari sebuah switchnya Otomo tuh. Kalau dibanding sama switch yang udah pernah kita bahas ya, tactile-nya itu ya tentunya bakal beda banget. Ya gua takut aja kayak ada yang beli keyboard ini tuh ngebandingin dengan yang udah pernah gua review kayak Nupi itu. Jadi kayak pengen dapat experience mahalnya tapi budgetnya terbatas, dia gaskan keyboard ini tapi rupanya nggak sesuai ekspektasinya dia ya. Tentunya beda pokoknya. Kalian hanya dapat feel low profile-nya aja, tapi switch yang bener-bener enak dan ya crispy gitu ya, itu masih belum dapat di keyboard satu ini. Tapi kesan mewah untuk low profile-nya sih udah dapat sih. Untuk yang pengen dengar suara typing testnya, kalian bisa dengar suaranya sebagai berikut. Oh ya, switch yang gue pakai ini switch linear. Gimana? Terkesan biasa? Ya tentu sih. Sebenarnya kalau dibongkar juga ini sebenarnya kosong aja, nggak ada isinya apa-apa. Bukan seperti yang kita udah pernah bahas sebelumnya. Memang harganya sebenarnya gamenya juga jauh ya, nggak bisa kita samain sebenarnya karena ini masih 400-an ya kan, under 400 ya malah. Dan yang sebetul lagi yang udah pernah gue bahas itu udah sejutaan. Jadi ya secara kasta sih berbeda ya. Untuk PCB-nya di sini soketnya ini 3 pin Otomo, jadi gua saraninnya ganti switch yang sama-sama aja. Soal harganya kan gue bilang dari under 400 ribu. Emang berapa sih keyboard satu ini? Keyboard ini tuh dibanderol dengan harga 399.000 MSRP-nya. Dan ya gue sih ngelihat di Tokped ada harga yang di bawah ini ya sebenarnya. Jadi ya cari aja. Dan di Digital Alliance juga suka ada diskon ya. Ini kan lagi masa bulan Ramadan ya gue record ini. Jadi harusnya ada beberapa promo yang menarik juga. Jadi kalian bisa coba cek ataupun ya mungkin kontak mereka gitu ya, apakah ada promo Ramadan ya.
Apakah worth it to buy atau enggak? Kalau ditanya ke gua, saran gua dengan size sekecil ini cocokin dulu aja. Mungkin kalau bisa nyoba ke toko, kalian nyoba ke toko aja dulu. Karena ini size yang cukup compact ya, jadi ini segmented nih. Kalau kalian yang punya meja pas-pasan, ini worth it banget. Jadi ini soal selera sih sebenarnya ya. Apakah kalian tertarik dengan size ini atau enggak? Tapi soal low profile-nya gua oke sih. Dengan harganya masih under 400.000 ya. So mungkin segitu dulu untuk pembahasan gua kali ini. Like kalau kalian suka, subscribe channel ini kalau channel ini bermanfaat, dan kasih tahu gua produk apa lagi yang kalian pengen gua bahas. Segitu dulu, gua pamit undur diri. Bye bye.